Cina hampir menjajah. Bayangin kalau kita bisa kembali ke masa lalu, ke masa ketika dunia belum kenal Eropa sebagai raksasa penjajah. Saat itu, siapa yang paling maju di muka bumi? Bukan Romawi, bukan Inggris, bukan Spanyol, tapi Tiongkok. Ratusan tahun lalu, peradaban Tiongkok sudah jauh melesat. Mereka bikin vaksin cacar saat dunia belum tahu apa itu virus. Punya sistem irigasi canggih, alat deteksi gempa, dan jam astronomi bertenaga air. Dan satu hal yang bikin dunia tergila-gila. Sutra. Kain mewah lambang kejayaan dan harga diri bangsawan. Satu gulungnya bisa setara ratusan koin emas. Cina jadi kaya raya, dan resepnya dirahasiakan ketat. Bocorin? Hukuman mati. Itu belum semuanya. Tiongkok juga punya kekuatan militer mencengangkan. Saat Eropa masih perang pakai panah, mereka udah pakai bubuk mesiu dan senjata api. Kapal mereka jauh lebih besar dari kapal Columbus. Pakai kompas magnetik dan navigasi mutakhir. Mereka bisa saja menaklukkan dunia. Tapi mereka tidak melakukannya. Kenapa? Karena saat itu, bangsa Tiongkok percaya mereka lah pusat dunia. Dunia luar hanya bayangan kejayaan mereka. Tanah subur, rakyat banyak, sumber daya melimpah. Buat apa menjajah kalau semua sudah ada di rumah? Sementara Eropa terpecah, miskin, dan haus kekuasaan. Mereka menjelajah, lalu menjajah. Namun kemudian, muncul satu sosok kaisar Tiongkok yang ingin tunjukkan kebesaran Cina pada dunia. Ia tunjuk seorang laksamana muslim tangguh bernama Cheng Ho. Ratusan kapal raksasa, ribuan awak, dikirim ke Asia Tenggara, India, Timur Tengah, hingga Afrika. Bukan untuk menaklukkan, tapi membangun pengaruh. Bawa hadiah, bikin aliansi. Puluhan kerajaan kirim upeti ke Beijing. Tapi semuanya berubah. Setelah Cheng Ho wafat dan ancaman Mongol dari utara kembali muncul, prioritas negara berubah. Kaisar baru memutuskan menghentikan pelayaran, membakar semua kapal besar, dan membangun tembok raksasa. Cina memilih mengunci diri. Satu keputusan yang bikin mereka kehilangan kesempatan menguasai dunia. 100 tahun kemudian, justru Eropa yang berlayar, menjelajah, menjajah, merampas segalanya. Cina nyaris menaklukkan dunia, tapi memilih tidak. Bukan karena tak mampu, tapi karena mereka yakin dunialah yang akan datang kepada mereka. Kini, dunia sudah berubah. Dan pertanyaannya, akankah mereka bangkit kembali dan memimpin dunia? Cina kuasai lautan. Bayangin ada ratusan kapal berlayar membelah samudra, dengan layar merah membara seperti lautan sutra. Di barisan paling depan, kapal-kapal raksasa seukuran lapangan bola. Siapa yang memimpin mereka semua? Seorang laksamana muslim dari Yunnan. Namanya Cheng Ho. Di bawah dinasti Ming, Cheng Ho bukan cuma pelaut. Dia adalah panglima armada harta karun terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia. Armada yang bukan hanya mengangkut emas dan sutra, tapi juga kekuasaan. Setelah Tiongkok menggulingkan kekuasaan Mongol pada 1368, Kaisar Yongle naik takhta. Dia bukan kaisar biasa. Dia membangun Beijing, menaklukkan utara dan selatan, lalu punya ide gila, yaitu memperkenalkan kebesaran Cina. Untuk itu, ia percayakan misi besar ini pada orang kepercayaannya, Cheng Ho, yang dulunya bernama Ma He, anak seorang pejabat kecil yang dibunuh pasukan Ming. Setelah ditangkap, Ma He dikebiri dan dijadikan pelayan istana. Tapi justru dari sana, dia naik pangkat jadi jenderal laut. Di kota Nanjing, Kaisar Yongle bangun galangan kapal raksasa. Hasilnya, 62 kapal harta karun, masing-masing sepanjang 140 meter, 5 kali lebih besar dari kapal Columbus. Ditambah 190 kapal pendukung, dengan total kru lebih dari 27.000 orang. Tahun 1405, pelayaran dimulai. Mereka lewati Indonesia, India, hingga Afrika. Bukan buat menjajah, tapi untuk menunjukkan, inilah Cina, kami datang membawa persahabatan, bukan senjata. Raja-raja lokal kagum. Mereka dikasih porselen, sutra, emas, dan sebagai balasan. Cina pulang bawa batu mulia, rempah, dan pengakuan. Tapi tak semuanya lancar. Di Selat Malaka, Cheng Ho diburu bajak laut terkenal, Chen Zuyi. Cheng Ho tidak mundur. Ia jebak kapal-kapal musuh. Dan dalam pertempuran laut yang dramatis, pasukannya menenggelamkan 10 kapal bajak laut. Chen Zuyi ditangkap dan dipenggal di Nanjing. Tak cukup sampai sana, Cheng Ho juga bikin sejarah di Malaka. Ia bantu pangeran lokal, para miswara, melindungi kotanya dari musuh. Sebagai balasan, Malaka masuk ke dalam pengaruh Cina. Inilah awal Malaka jadi pelabuhan paling kaya di Asia Tenggara. Bayangin, lebih dari 600 tahun lalu, Cina sudah kuasai jalur laut dunia tanpa menjajah. Cukup dengan kekuatan dan hadiah. Kalau dunia barat punya Columbus, Asia punya Cheng Ho. Menurut kalian,
Apa jadinya kalau dinasti Ming terus eksplorasi dunia? Apakah sejarah global akan berbeda?